Oke guys, selamat datang di channel kami, channel Tim Solas Channel, solusi langsung tuntas, belajar singkat ilmu matematika. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel kami ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke sahabat matematika, dalam kali ini kita akan mulai pada materi macam-macam bilangan. Dalam ilmu matematika banyak sekali bilangan yang harus kita kenal. Yang pertama dikenal dengan nama bilangan bulat. Apa sih itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka negatif, angka positif, dan angka nol. Contoh, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan bulat. Bilangan yang terdiri dari angka negatif, 0, dan angka yang positif. Kedua dikenal dengan nama bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan bilangan bulat positif. Diulangi, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan bilangan bulat positif. Contoh, 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Nah, inilah yang dikenal dengan bilangan cacah. Kita ulangi, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan bilangan bulat positif. Contoh, 0, 1, 2, dan 3, sampai seterusnya. Yang ketiga, bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Contoh, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Kita ulangi, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Contoh, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat, bilangan ganjil. Nah, apa itu bilangan ganjil? Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa habis dibagi 2. Bilangan yang tidak bisa habis dibagi 2. Contoh, 1, 3, 5, 7, 9, sampai seterusnya. Nah, itu bilangan ganjil, yaitu bilangan yang tidak bisa habis apabila dibagi dengan 2. Yang kelima, bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Contoh, 2, 4,
6, 8, 10, sampai seterusnya. Bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi 2 atau kebalikan dari bilangan ganjil. Yang keenam, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor. Bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh 1. Nah, 1 ini cuma memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 1. Atau bahasa lainnya, bilangan yang bisa didapati apabila dikalikan oleh 2 angka. Itu bilangan prima. Contoh yang lain 3. Nah, 3 ini cuma didapatkan oleh 2 angka, yaitu 1 dan 3 itu sendiri. Contoh yang lain 5, 7, dan seterusnya. Nah, itu bilangan prima. Bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Yang ketujuh, bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit adalah bilangan asli selain dari bilangan prima. Bilangan asli selain dari bilangan prima. Nah, itu bilangan komposit, yaitu bilangan asli selain dari bilangan prima. Contoh bilangan komposit 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, ini contoh bilangan komposit. Nah, bilangan komposit itu sendiri adalah bilangan asli selain dari bilangan prima. Yang kedelapan adalah bilangan rasional. Apa bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diubah ke bentuk pecahan. Contoh 1/2, 4/3. Nah, ini bilangan rasional, bilangan yang dapat diubah menjadi bilangan pecahan. Yang kesembilan, bilangan irasional. Bilangan irasional ini adalah kebalikan dari bilangan rasional. Bilangan yang tidak dapat diubah dalam bentuk pecahan. Contoh 'nilai dari alfa'. Nah, ini yang tidak bisa diubah ke bentuk pecahan, sehingga disebut dengan bilangan irasional. Yang ke-10, bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat adalah bilangan yang memiliki pangkat 2 atau bilangan yang diberikan pangkat 2. Itu disebut bilangan kuadrat. Bilangan yang memiliki pangkat 2. Contoh 4
kuadrat. Nah, karena dia pangkatnya angka 2, sehingga dibaca 4 kuadrat. Nah, itu beberapa bilangan. Yang ke-11, bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang memakai tanda koma. Bilangan yang memakai tanda koma. Contoh 0,2, 0,5, 1,7. Nah, intinya bilangan desimal itu adalah semua bilangan yang memakai tanda koma. Nah, itu tadi macam-macam bilangan yang ada dalam ilmu matematika. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa belajar di rumah, karena matematika kuncinya harus banyak belajar dan latihan. Terima kasih. Oke, sobat matematika. Tadi kami sudah membahas macam-macam bilangan. Sekarang kami sedikit akan menjelaskan sebagian dari bilangan tersebut. Nah, yang pertama, bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari 2 macam bilangan bulat. Yang ke-1 ada namanya bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang anggotanya terdiri dari tanda positif atau bilangan yang nilainya positif. Contoh 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, itu disebut dengan bilangan bulat positif. Yang kedua, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan atau angka yang memiliki tanda negatif di depan atau tanda min di depan angka tersebut. Contoh min 1, min 2, min 3 sampai seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan bilangan bulat negatif. Yang kedua, bilangan pecahan. Nah, pada channel kali ini kami sedikit menjelaskan tentang bilangan pecahan. Contoh 1/3. Nah, ini yang disebut dengan bilangan pecahan. Dalam bilangan pecahan, angka yang di atas ini disebut dengan nama pembilang, dan angka yang di bawah disebut dengan nama penyebut. Kami ulangi, pada bilangan pecahan, angka yang di atas itu disebut dengan nama pembilang, dan angka yang di bawah disebut dengan nama penyebut. Yang ketiga, bilangan desimal. Tadi kita sudah membahas tentang bilangan desimal. Bilangan desimal itu adalah bilangan yang memakai tanda koma. Contoh 0,2. Nah, pada bilangan desimal, apabila kita ubah ke bilangan pecahan, itu kita harus melihat angka yang ada di belakang koma.
Apabila angka tersebut berjumlah 1 angka di belakang koma, itu artinya per 10. Sehingga 0,2 ini kalau diubah ke bentuk pecahan menjadi 2/10. Karena ada 1 angka di belakang koma. Contoh yang lain, 1/20. 1/20 ini memiliki 2 angka di belakang koma. Itu artinya per 100. Apabila kita ubah ke bentuk pecahan, ini menjadi 120/100. Nah, intinya kita harus melihat angka atau jumlah angka yang berada di belakang koma. Apabila angka tersebut jumlahnya 1 di belakang koma, itu artinya per 10, seperti contoh yang pertama. Dan apabila angkanya berjumlah 2 di belakang koma, itu artinya per 100. Kami ulangi, apabila jumlah angkanya 1 di belakang koma, itu artinya per 10. Apabila 2 angka di belakang koma, itu artinya per 100. Begitu sampai seterusnya. Nah, ini sedikit penjelasan tentang bilangan desimal. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk sobat-sobat matematika. Ingat, matematika itu tidak sulit tetapi mudah. Intinya rajin belajar dan jangan lupa perbanyak latihan. Terima kasih.